Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainul Hikmah dari Fakultas Teknologi and Sains dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan membuat sebuah video yaitu tentang tugas 3 basis data, dan saya sudah mengunduh eh, lembaran tugas berupa PDF di sini, yaitu tugas untuk praktikum satu. eh, Kami dimintakan untuk membuat praktikum transaksi, dan yang kedua membuat praktikum basis data terdistribusi dari transaksi ini. Ya udah, langsung aja kita langsung buat. Pertama-tama kita harus seperti biasa menginstal Exam, dan saya sudah menginstalnya, Exam PP. Kita klik examnya, lalu kita start Apache sama MySQL-nya. Lalu setelah itu kita mulai MySQL, lalu kita masuk ke admin. Klik admin agar masuk ke localhost PHP MyAdmin-nya. Dan dia lokal hostnya ini, PHP MyAdmin-nya, saya memiliki database seperti ini. Dan sudah yang dibuat dari tugas duanya, yaitu saya memiliki database rumah sakit, saya akan menggunakan database rumah sakit ini. Kita bisa klik database rumah sakit, dan isi database rumah sakit yaitu ada 6 tabel, yaitu administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, pasien, dokter. Dan yang langkah pertama yaitu kita sesuai modul BMP basis data, itu kita pertama-tama kita menambahkan routines, yaitu dengan klik routines, lalu klik new, lalu add routines. Lalu kita berikan nama yaitu tran transaksi satu. Kita hapus parameternya. Lalu kita bisa ketik begin, lalu start selection transaction. Jangan lupa titik koma, lalu kita insert into, karena saya akan membuat uh, menyetopkan di pasien, maka kita insert into pasien, lalu kita buka kurung, yaitu ID pasien garis bawah ID pasien, koma, nama pasien, koma, terus alamat pasien, koma, terus jenis kelamin, tutup kurung. Jangan lupa garis bawah, tutup kurung. Lalu kita berikan berikan nilainya, yaitu kita akan ketikkan values dalam kurung, misal ID pasien. Kita lihat dulu ID pasiennya dengan mengcopy ini. Kita buka tab baru aja, kita enter, lalu kita klik pasien. Di sini sudah terisi 6 ID, dan saya akan membuat yang ketujuh dengan nama
dengan nama misal Aji. Terus alamatnya itu jalan jalan Mangga misal. Jalan Mangga. Terus jenis kelamin. Di sini untuk jenis kelamin untuk laki-laki satu dan untuk perempuan itu dua. Kita masukkan satu, lalu tutup kurung. Jangan lupa titik koma. Setelah itu kita select menggunakan perintah select sesuai di modul, yaitu bintang. Lalu select pada tabel yang ingin kita masukkan, yaitu dengan perintah from tabelnya pasien. Lalu kita n kita taruh sini aja. Kita coba go. Ada kesalahan. Kita lihat pesan kesalahannya, yaitu syntax error di baris ke-6. Oh ya, ini kita lihat ini ada yang salah, ada yang lupa, yaitu kita tambahkan di titik koma di sini. Coba kita go. Dan transaksi satu sudah saya buat di sini. Coba kita panggil ya. Biasanya kita bisa menggunakan execute dan bisa dengan langkah yaitu di sini MySQL, kita klik call transaksi satu misal seperti ini. Coba kita taruh execute. Coba kita go. Di sini kita bisa menggunakan perintah call tadi. Oh ini si lemot laptopnya ya Allah. Kita tunggu sampai bisa di go. Bisa dipencet. Kita go. Seperti ini. Hasilnya seperti ini. Jadi dari runtime yang dibuat tadi, yaitu Aji sudah masuk di ID pasien ketujuh, Jalan Mangga, jenis kelamin 1. Tapi karena tidak menggunakan perintah commit tadi, jadi itu tidak akan masuk di database pasien. Coba kita lihat.
Coba kita lihat. Dan Aji tidak masuk dalam database, tidak disimpan. Cara untuk menyimpannya kita harus yaitu menggunakan perintah commit. Itu saya akan membuatnya lagi. Kita klik runtens, kita new, lalu add runten, misal transaksi 2, lalu kita hapus parameternya, lalu kita masukkan yaitu begin, kita enter, lalu kita start transaction, jangan lupa titik koma, lalu kita seperti tadi, biar cepat kita copy aja ya, biar cepat kita masuk ke runtens, kita ketik aja kita ketik insert, kita menggunakan perintah insert sesuai di modul into pasien langsung aja nama ya, nama ID, karena kan sudah auto increment, jadi kita nggak usah ID pasien. Untuk ID pasiennya sudah auto increment, langsung nama pasien aja, pasien koma alamat pasien, terus jenis kelamin, lalu kita isikan yang akan ditampilkannya itu dengan perintah values. Yaitu dengan di sini kita lihat ada Abbas, Milda, Ningrum, Poppy, Susila, Joko. Saya akan membuat database baru bernama, misal namanya Rudy, koma jalan jeruk misalnya, jalan jeruk, koma jenis kelamin 1, 2, jangan lupa titik 2, lalu kita select seperti tadi from pasien, lalu kita tambahkan perintah di sini commit, yang artinya ini adalah menyimpan coding ini nantinya ke dalam database secara permanen. Titik 2, titik koma, lalu kita end. Setelah itu kita coba go, apakah bisa, dan bisa. Dan untuk execute ini merupakan yaitu tadi seperti call transaksi, jadi kita bisa menggunakan kita gunakan SQL bisa, lalu kita gunakan lebih gampangnya execute, lalu coba kita execute ya, call
call transaksi 2 dan Rudy di transaksi 2 sudah dibuat, yaitu dengan ID 40 otomatis karena auto increment, lalu seperti yang dibuat tadi. Dan kalau kita execute lagi, ini akan membuat pesanan transaksi lagi. Coba kita execute lagi dan Rudy akan nambah, dan seterusnya. Jika kita execute lagi, maka terus akan bertambah transaksinya, seperti itu. Terus setelah itu kita buat runtime lagi. Kita buat new add runtime lagi, yaitu kita buat transaksi 3. Kita hapus parameternya. Itu kita klik begins. Kita sekarang buat yaitu untuk merubah nama dari suatu database, mengganti nama yaitu menggunakan where id, perintah where nantinya. Perintah where yaitu dengan start biasa, select transaksi 2, lalu kita masukkan perintah update pasien, lalu kita ketikkan minta set nama yang mau, ini namanya akan dirubah, berarti nama pasien kita klik sama dengan, lalu kita kasih nama yang mau diganti. Misal siapa ya, Dadang. So kita ketik Dadang. Lalu kita masukkan perintah where di sini. Terus ketikkan ID pasien. ID pasien di sini, lalu sama dengan, terus kita lihat yang mau dirubah di sini, kita perbarui. Misal kita mau rubah ID pasien nomor 40 Rudy, mau dirubah ke Dadang, lalu kita ketikkan di sini nomor 40 titik 2. Lalu kita jangan lupa kasih perintah commit, yang ini artinya akan menyimpan suatu perubahan di database secara permanen. Lalu kita select from pasien 2, lalu kita end, akhiri, dan seperti ini. Dan coba kita jalankan go, dan transaksi 3 telah dibuat. Coba kita execute, kita panggil, yaitu call transaksi 3 dengan mengklik queue, dan hasilnya seperti ini. Yang tadinya ID 40 ID adalah namanya Rudy, sekarang berubah menjadi Dadang. Kalau kita coba ubah lagi, yaitu edit nomor 41, kita ubah sekarang yaitu 41 ya, misal 41 kita ubah Farid, seperti ini. Coba kita go, lalu kita execute, dan nomor 41 berubah menjadi Farid sekarang.
Setelah itu coba kita buat lagi runten new add runten, post parameter tran transaksi 4, lalu kita ketikkan begin kita ketik start transaction titik 2. Ini sekarang menggunakan perintah rollback. Saya akan menjalankannya itu perintah rollback di transaksi 4, yaitu dengan perintah klik update pasien set, kita klik set, perintah set, terus nama pasien, yang mau di rollback yaitu misal ini perintah tadi yang mau diubah misal Zain. Kalau kita where ID pasien sama dengan yaitu misal yang nomor berapa tadi ya, misal nomor 40 kita perbarui, misal nomor 42 titik 2, lalu kita masukkan perintah rollback titik 2, lalu commit titik 2, lalu select from data tabel pasien, terus kita end program, lalu coba kita jalankan transaksi 4, kita go dan kita execute, dan di sini tidak ada perubahan. Karena kenapa? Karena yaitu perintahnya rollback itu yaitu dari transaksi 3 ini sama perintahnya seperti transaksi 3, yaitu untuk merubah suatu database, tapi karena ada perintah rollback jadi dibatalkan karena perintah tersebut. Sekarang buat lagi yaitu runtens lagi seperti itu, kita buat runten baru, kita add transaksi 5, kita hapus parameter, lalu kita ketikkan begin start. Sekarang saya akan menggunakan perintah itu save point start transaction 2, lalu kita insert into pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, kurung, kita masukkan datanya itu halus, itu datanya misal
kita mau save point, kita mau save point siapa ya, kita misal mau save point Rudy 42, kita save point 42 Rudy, yaitu dengan perintah Rudy jalan Rudy jalan jeruk, jalan jeruk, jenis kelamin 1, 2, lalu kita masukkan perintah save point dalam poin 1, disimpan dalam poin 1 seperti itu. Lalu kita ketik 2 dan kita buat lagi insert. Kita copy aja ya biar lebih cepat. Insert di sini. Nah, sekarang kita menggunakan rollback save point. To save point 1. Kita tetap misal kita mau rollback save point punyanya Farid atau Dadang aja, Dadang jalan jeruk, Dadang jalan jeruk 1, terus kita copy lagi, kita menggunakan perintah commit di sini. Commit rollback to save point. Yang di sini save point dan di sini rollback to save point dan di sini commit rollback to save point 1. Nah, commit lagi, commit, lalu select, kita select from pasien tutup kurung, lalu kita end. Misal yang mau di commit ini kita ubah kali, coba kita run, go, dan transaksi 5 berhasil disimpan. Coba kita execute. Pascal transaksi save windows to exist, don't exist. Dan hasilnya seperti ini yang di go tadi. Jadi perintah transaksi 5 tadi yaitu membuat save point, yaitu artinya membuat baru dengan mengingat yang sebelumnya. Dan kenapa terbaca 2? Karena yang perintah ini adalah rollback. Jadi yang Dadang ini tidak tersimpan. Jadi yang tersimpan cuma 2. Save point yang menyimpan poin yang sebelumnya
di poin satu, yaitu Rudy. Terus yang ini commit membuat baru, yaitu Ali, dan datanya sudah masuk. Kita close. Kurang lebih seperti ini. Jadi ini perintah-perintah tadi, ada save point, commit, terus ada rollback, seperti itu. Saya sudah membuat 5 transaksi di sini. 5 transaksi sudah dibuat, yaitu dengan perintah-perintah yang sudah sesuai di modul. Sekarang selanjutnya saya akan membuat yaitu tabel. Saya akan membuat tabel di sini, yaitu kita create tabel. Kita create tabel. Saya akan membuat create tabel obat, akan menambahkan di sini, akan menambahkan tabel obat serta tabel transaksi obat nantinya. Saya coba buat dulu ya. Create tabel obat. Itu kita isi di dalamnya, kita isi file ID obat. Di dalam tabel ini saya akan tambahkan itu ID obat. Kita berikan integer 3. Terus kita berikan auto increment primary key nantinya, yang artinya nanti agar ini akan otomatis auto increment dan menjadi kunci utama nantinya. Membuat ID obatnya akan otomatis terbuat sendiri karena menggunakan perintah auto increment sendiri ini tadi. Koma lalu obat ID obat integer atau increment primary key ID obat. Terus kita isi kode sekarang. Kita berikan kode obat. Kita buat kode obat. Varchar yaitu misal 5. Kita bisa sesuaikan. Terus kita isi nama obat. Varchar kita bisa sesuaikan, yaitu misal 30, koma, jangan lupa koma. Lalu kita bisa sekarang harga, kita isikan integer yaitu 10. Terus itu bisa kita isi stok integer sebarang itu sesuaikan di 5 seperti ini. Lalu kita tutup seperti ini. Dan dari kode ini kita bisa mengegonya. Kita coba go. Maaf ya, ini komputernya agak lemot, ini nggak bisa diklik. Go. Dan tabel obat sudah dibuat sekarang.
Kita klik tabel obat, kita masuk, lalu kita masuk struktur, dan ini tadi yang sudah dibuat. Ada ID obat menjadi primary key dan auto increment, ada kode obat, ada nama obat, ada harga, terus stok. Dan saya akan membuatnya lagi, yaitu transaksi obat sekarang. Kita buat transaksi obat di sini. Kita create tabel transaksi obat, buka kurung, lalu kita isi di dalam tabel itu, yaitu ada ID transaksi, kita isi integer, yaitu misal 3, lalu kita samakan tadi, yaitu auto increment, agar nanti itu otomatis untuk membuat ID transaksinya. Lalu kita kasihkan primary key. Terus kita bisa nambahkannya, yaitu ID pasien di sini, yaitu integer sembarang, misal 3 juga, koma. Terus kita bisa isi ID obat di sini, obat. Terus bisa ya sini. Terus kita bisa masukkan isi, menambahkan file jumlah, integer misal 10, koma, jumlah. Di pasien ID obat, terus jumlah integer 10, lalu kita total, isikan file total harga, misalnya integer 10 juga. Lalu kita tutup kurung, kita lihat di sini ada kesalahan unrecord recent data type near. Kita cari kesalahannya, itu ID pasien integer 3. Oh, di sini kelupaan integer int seperti ini. Lalu karena sudah tidak ada pesan kesalahan, coba kita go. Dan sekarang transaksi obat telah dibuat, tabel transaksi kita masuk ke dalam, lalu kita lihat di sini, yaitu struktur, lalu isinya seperti ini. Ada ID transaksi, ID pasien, ID obat, jumlah obat, dan total harga yang telah dibuat tadi. Setelah itu kita coba uh, relasi terlebih dahulu, yaitu dengan mengklik designer. Coba kita relasikan.
aplikasikan terlebih dahulu seperti yang di buku. Kita lihat buku. Ya samakan sesuai di modul ya, yaitu di modul yaitu dokter admin di sebelah sini, terus administrator, terus administrator di sebelah sini, terus daftar tabel daftar di sebelah sini, terus dokter sebelah sini, terus pasien dokter sebelah sini, terus pasien sebelah sini. Kita masukkan di sebelah sini transaksi obat dan obat biar bagus. Lalu kita relasi yaitu dengan kita tarik create relation. Di sini kita masukkan ke ID pasien, select reference key, lalu kita ID pasien, please select the primary key, unical key. Kita select reference, please select the primary. Oh ternyata coba kita select primary key-nya di pasien, terus kita masukkan tarik ke transaksi obat. Di sini kita create error missing index. Oh kenapa error? Karena kesalahan pada indeks, belum diindeks. Kita harus indeks terlebih dahulu, yaitu dengan cara klik di sini, lalu jadikan ID indeks ID pasien ini indeks dengan cara klik more, lalu klik indeks, lalu oke. Terus ID obat juga kita indeks nah, seperti itu. Lalu kita kembali lagi kepada karena sudah diindeks, lupa tadi perubahannya tidak disimpan. Kita ulang lagi. Tadi sudah diindeks dan perubahan tadi lupa tidak disimpan terlebih dahulu. Coba kita ulang lagi. Dokter admin, di atas, dokter admin, terus administrator, terus daftar,
ambil daftar di sini. Terus dokter, dokter, pasien dokter. Di sini kita samakan dengan modul pasien. Pasien di sini, terus di sini seperti ini. Kita relasi, karena sudah direlasi tadi kita, karena sudah diindeks tadi kita buat relasinya, yaitu ID pasien. Kita select, terus kita select 4K nya ke ID pasien. Kita ini isi cache. Oke, coba lagi. Terus dari obat, dari ID obat, relasi referensi ke transaksi obat, kita cache, kita enter, dan seperti ini. Lalu dari pasien karakter, terus dari daftar ke administrator, daftar administrator. Dari daftar belum terrealisasi, kita administrator, kita relasi ke dari administrator, kita relasi ke daftar ID admin. Kita bisa isi cascade, enter, dan semuanya sudah terrealisasi. Baru kita sekarang atur lagi dengan cara pasien, dokter admin. Kita cari dokter admin, dokter admin, dokter admin di sini, administrator di sini, dokter, daftar di sini, dokter sekarang, sini dokter, pasien di sini, terus pasien dokter, sebelah sini, terus dokter, posisi obat di sini,
tarik. Kita tarik dokter sebelah sini. Di sini lalu di ini. Kurang lebih seperti ini. Semuanya sudah terrealisasi. Lalu kita save. Kita beri nama aja set in 2 gitu. Kita go. Dan perubahan ini sudah disimpan agar tidak hilang lagi. Kurang lebih seperti ini. Sekarang setelah sudah terrealisasi semua, sekarang kita masuk ke obat. Sekarang kita buat yaitu obatnya yaitu dengan insert di sini otomatis bisa buat kodenya, terus nama, harga, stoknya di sini. Dan juga bisa dengan coding, itu bisa di MySQL. Kita klik insert di sini, lalu kita masukkan yaitu insert auto. Dan ini dihapus saja karena kan ID-nya udah auto increment. Kita hapus, nggak usah ini aja. Kita tinggal isi di sini. Misal kita ketikkan kodenya A001 untuk kodenya, terus misal untuk namanya itu kita ketikkan amoxicillin, misal amoxicillin. Terus untuk harganya misal berapa ya, 15, misal 15.000. Terus stoknya kita isi 100 misal ya, dan ini dihapus. Lalu kita titik 2, lalu kita bisa insert, bisa copy insertnya, kita buat lagi di sini kodenya, dapat lagi kodenya, dapat lagi kodenya. Misal di sini satu kan, yang di sini bisa diganti 2, yang di sini bisa diganti 3, di sini bisa diganti 4. Terus di sini bisa diganti namanya paracetamol. Terus di sini bisa ganti ator, pastatin. Terus di sini bisa diganti mini aspi. Harganya paracetamol bisa diganti 10.000, atau station ini agak mahal, bisa diganti 20.000. Terus mini aspi ini misal 8.000. Stoknya 100 semua ya, coba seperti itu. Lalu coba kita insert, dan coding tadi sudah dibuat, coba kita lihat. Dan ini stok, ini ID-nya, ini kodenya, ini nama obatnya, dan ini harganya, dan ini stoknya. Itu saya sudah memiliki stok obat di sini. Setelah obat telah ditambahkan, sekarang selanjutnya kita add, add trigger sekarang.
kita klik new, add trigger, lalu kita buat yaitu nama triggernya itu misal TG jual. Terus kita bisa isi di sini yaitu codingnya, yaitu update obat, set obat sama dengan stok, kita ubah stok, nil jumlah, terus kita where ID. Yang perintah ini nantinya add trigger ini agar otomatis nantinya agar bisa mengurangi stok obat nantinya jika ada pasien yang membeli. Penggunaan add trigger, kita harus pasang coding terlebih dahulu, ID obat sama dengan yaitu new ID obat, dan coba kita go SQL pesan-pesanan follow trade offer. Kita jangan lupa ini dirubah after, jadi setiap orang beli di transaksi maka akan mengeksekusi setelah dari obat akan berkurang otomatis. Coba kita go for, kita baca terlebih dahulu ada yang kurang, apa kesalahannya kita lihat, dan ininya dirubah, lupa ya kalau di jalan seperti ini, dan saya lupa tadi tabelnya, jangan lupa tabelnya ini di transaksi obat. Nanti coding ini akan berjalan di transaksi obat, dieksekusi di transaksi obat. Coba kita go, dan trigger sudah dibuat. Kegunaan trigger untuk mengurangi stok obat nantinya. Coba kita buat transaksi sini, kita masuk insert, kita lihat terlebih dahulu obatnya, stok obatnya yaitu 100 100 100, dan coba kita buat transaksi misal Abbas mau beli obat yaitu di sini amoxicillin, misal mau beli amoxicillin di sini yaitu dengan kode A001, terus jumlahnya misal Abbas beli 10, terus total harga kita bisa kasih 0, lalu kita go, lalu coba kita lihat di sini, lalu kita perbarui apakah berkurang karena sudah dibeli oleh Abbas 10 untuk amoxicillin, dan alhamdulillah berhasil, amoxicillin sudah berkurang 10 karena telah dibeli Abbas dari transaksi obat tadi. Coba kita lakukan lagi, ini merupakan transaksi Abbas tadi. Terus di sini misal Dadang mau beli obat yaitu paracetamol, beli 15, terus ini 0, lalu kita go, dan coba kita lihat, kita perbarui stoknya,
Dan paracetamol sudah berkurang yaitu menjadi 85, yang dibeli 15 oleh Dadang sekarang menjadi 85 sesuai. Lalu kita buat transaksi lagi, kita insert. Misal Joko Widodo mau beli obat atorvastatin, jadi kita insert Joko Widodo membeli obat atorvastatin, jumlahnya beli 20, kita isi 0, lalu kita go, dan lalu kita lihat perbarui sini kemana berkurang, dan atorvastatin sudah dibeli Joko Widodo di sini sekarang stoknya berubah menjadi 80 karena sudah menggunakan perintah trigger tadi. Dan sekarang coba lagi, dan ini transaksinya ada 3 transaksi sekarang. Coba kita buat lagi 4 transaksi 4, yaitu misal Milda membeli obat. Kita lihat obatnya Miniaspi, dan kita coba buat transaksi lagi. Di sini berikan transaksi buat 4. Milda mau beli obat Miniaspi, beli 30 misal ya, 0. Coba kita go, dan coba kita lihat perbaruannya obatnya. Dan karena Milda beli 30, sekarang stoknya jadi 70 dari 100, seperti itu. Trigger sudah, terus transaksi obat sudah. Sekarang ada 4 transaksi, beli 10, beli 15, beli 20, dan 30, dan stok obatnya berkurang sesuai dengan pembeliannya tadi. Sudah, semuanya sudah. Transaksi sudah terdistribusi sekarang, dan cukup sekian untuk penjelasannya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri video ini. Saya Zainul Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.